beberapa ada beberapa iklan-iklan di televisi yang akhirnya kita paham gitu ya. Akhirnya kita tahu, kita hafal tagline-nya. Kenapa? Karena sering diulang. Setiap kali tayangan TV gitu ya, kita nonton berita, nonton apapun saja apa yang disampaikan oleh televisi, biasanya ada break iklan. Dan iklan itu biasanya diulang-ulang. Nah, kalau sering diulang-ulang, maka itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ya, sip. Nah, lanjutkan ya. Yang pertama, repetisi. Yang kedua, Ustadz sekalian, para Ustadz Ustazah, yang kedua adalah ide dari figur yang dipandang memiliki otoritas. Nah, ini yang terjadi pada dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena ternyata kita perhatikan di situ adalah sapaan Nabi Ismail kepada ayahnya adalah abati, gitu ya. Jadi kalau setahu Ana dengan keterbatasan pengetahuan Ana, istilah pemanggil sapaan ayah itu ada tiga dalam bahasa Arab. Yang pertama abi, panggilan sayang. Yang kedua buya, panggilan hormat. Yang ketiga abati. Abati itu sayang sekaligus hormat. Nah, kalau kita perhatikan diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh Quran dan menggambarkan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang digunakan adalah ya bunaya, anakku sayang, dan juga kolaya abatif al-matukmar. Jadi abati gitu ya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam begitu respect, begitu hormat, begitu sayang sama ayahnya ya. Makanya akhirnya karena kecintaan rasa hormat beliau terhadap ayahnya itu yang membuat akhirnya Nabi Ismail tidak ada penolakan ketika ada perintah untuk disembelih ya. Kenapa? Karena ide itu, konteks itu disampaikan dari figur yang dipandang memiliki otoritas, yaitu ayahnya sendiri ya, yang seorang nabi. Yang ketiga, identifikasi kelompok. Nah, sesuai dengan perkataan dari Dr. Aisyah Dahlan di video tadi Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ada usia Bapak Ibu usia 0 sampai 6 tahun, ada usia 7 sampai 13 tahun, apa kata teman-temanku gitu ya. Jadi ternyata ada inner circle ya, ada circle pertemanan kita yang membuat akhirnya hal-hal yang dilakukan di circle pertemanan tersebut itu lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar kita, nyaris tanpa penolakan. Ya, kenapa? Karena ya balik lagi, kalau udah bicara komunal, kalau sudah berbicara tentang circle pertemanan, itu akhirnya membuat apa ya? Kita itu pikiran bawah sadar faktor kritisnya nyaris tidak aktif gitu loh. Nah, itulah di sini mungkin sebuah clue pentingnya kita memilih lingkungan yang baik. Kenapa? Karena lingkungan itu akan menentukan siapa kita gitu ya. Kata Nabi kalau nggak salah ada hadisnya ya. Siapa kita akan ditentukan dari teman-teman kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi pribadi yang baik, soleh ya keliling, pastikan kita dibersamai oleh orang-orang yang soleh. Insya Allah ya. Yang keempat, emosi yang intens Bapak Ibu sekalian. Ketika ada sebuah kejadian yang memiliki muatan emosi yang begitu tinggi, ya, kaget, contohnya trauma, sedih, marah, yang itu benar-benar menguras emosi, maka biasanya itu melahirkan sebuah memori emosi negatif yang punya intensitas muatan yang kuat sekali, gitu ya. Dan itu akhirnya membuat seseorang akhirnya selektif untuk melakukan sebuah tindakan. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengalami sebuah traumatik memori ya, maka itu akan ketika bertemu dengan kejadian orang atau situasi yang sama, pikiran bawah sadar kita akan berusaha untuk melindungi dalam tanda petik diri kita supaya tidak mengalami respon atau emosi yang sama. Itu emosi yang intens. Yang kelima, kondisi hipnosis. Bagaimana membuat pikiran bawah sadar tadi dengan teknik hipnoterapi, dengan teknik hipnosis, dengan teknik hypnotic language pattern, dengan teknik Milton model itu bisa membuat pikiran bawah sadar tidak aktif. Nah, itu terlalu teknis Bapak Ibu ya. Saya sampaikan beberapa poin-poin pentingnya saja. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu para ustadz ustazah sekalian ketika kita berkomunikasi dengan seseorang ya. Yang terjadi adalah informasi itu kita gambarkan sebagai external events ya. External event yaitu sebuah kejadian yang terjadi di luar diri kita. Begitu masuk ke dalam diri kita, entah itu berupa gambar, berupa suara, berupa sebuah kejadian, maka itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, dan itu akan difilter oleh filter mental kita ya, di mana filter itu akan mendilesi, akan mendistorsi, mengeneralisasi. Contoh misalkan ya, kalau ada sebuah kejadian gitu ya, misalnya Afwan nih, kalau anak ambil sebuah perumpamaan, misalkan ada informasi bahwasannya kalau
orang berasal dari suku tertentu, maka dia akan punya perilaku negatif seperti ini, seperti ini, seperti ini, katakan begitu. Nah, ketika dia meyakini itu, atau mungkin pernah punya pengalaman itu dengan suku yang dimaksud, maka begitu bertemu dengan suku yang sejenis, walaupun itu orang yang berbeda, maka pikiran bawah sadarnya akan berusaha untuk mengeneralisasi. Contoh misalkan kata pikiran bawah sadar kita bilang, ya hati-hati tuh, itu dia kan dari suku Anu tuh, hati-hati loh kalau kamu kerja sama dia nanti akan begini loh, kan begitu. Padahal betulkah seperti itu? Ya kadang-kadang cuma prasangka aja gitu ya. Kenapa? Karena kita pernah punya memori negatif dengan suku tertentu di kejadian sebelumnya, ya, atau mungkin generalisasi gitu. Kalau bahasa sekarang di media sosial bilang semua laki-laki sama gitu ya, karena dia pernah dikhianati dengan laki-laki gitu ya, dan beberapa kali dikhianati akhirnya dia memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya semua laki-laki sama gitu ya. Nah, itu generalisasi. Nah, filter mental itu akan menyaring informasi tadi, diproses oleh pikiran bawah sadar kurang lebih ya, akan menjadi sebuah state, sebuah kondisi mood atau sebuah kondisi emosi tertentu yang mempengaruhi fisiologi kita, mempengaruhi respon daripada tubuh kita. Dan akhirnya itu melahirkan sebuah behavior, Bapak Ibu sekalian, sebuah perilaku tertentu. Nah, jadi map atau bahasa NLP itu, the map is not territory, bahwa dunia eksternal itu berbeda dengan dunia internal. Nah, kadang-kadang orang yang berbeda memaknai satu kejadian itu bisa sangat berbeda, ya. Kenapa? Ya karena balik lagi filter mentalnya setiap orang tidak sama, ya. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan informasi ini untuk melahirkan sebuah komunikasi yang efektif? Nah, singkatnya, para ibu bapak sekalian, asatidz semuanya, bahwa kita ada yang disebut dalam diri kita yang disebut dengan sistem representasi. Ini terjadi di bawah sadar. Sistem representasi ini bentuknya ada yang visual, auditory, kinestetik, dan auditory digital. Secara umum seperti itu. Gampangnya seperti apa memahaminya? Begini misalnya, kalau Bapak Ibu mengingat sebuah memori yang sudah terjadi, katakanlah tadi sore mandi, atau mungkin tadi pagi mandi, atau seminggu yang lalu habis melakukan aktivitas apa, maka pikiran bawah sadar kita menyimpan memori itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kabar baiknya adalah disimpan dalam memori tadi bentuknya berbeda-beda, tergantung orangnya. Ada yang simpannya dalam bentuk film, dalam bentuk sebuah gambar. Ada orang-orang yang men-save memori-memori itu dalam bentuk suara-suara. Dia mendengar suara tertentu, katakanlah kalau tadi sore mandi berarti dia mungkin mendengar suara airnya. Nah, ini persoalan bagaimana cara pikiran kita memainkan sebuah informasi di kepala. Ya, ada lagi orang kinestetik. Nah, dia merekam sebuah informasi, sebuah kejadian, sebuah memori dengan perasaannya, ya. Nah, atau ada auditori digital dengan logikanya, dengan dengan pikiran logisnya, ya, dengan kata-kata yang sifatnya kaitannya sama logika dan masuk akal, ya. Nah, setiap orang punya ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalau misalkan kita kadang-kadang berbicara dengan lawan bicara kita, ada orang-orang yang uh, karakter berbeda-beda. Ada yang biasanya lebih mementingkan penampilan fisik, ya. Kalau ngomong mungkin pilihan katanya lebih ke arah gambar gitu ya. Kelihatannya lebih ke arah bentuk yang dia bahas. Ada lagi yang memang suara auditori, ya. Ada yang pandai memainkan intonasi suara gitu ya. Ada juga yang baper banget urusannya perasaan. Nah, jadi representasi atau jenis atau modalitas kalau bahasa NLP, ya, modalitas seseorang itu dibagi menjadi secara umum sebenarnya ada 5 ya, tapi yang utama itu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kalau kita mengenal modalitas ini, maka insya Allah ini akan mempermudah bagaimana kita melakukan sebuah komunikasi efektif dengan lawan bicara kita, ya. Nah, kita bahas secara mendetail, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karakter orang visual. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu para ustadz-ustadzah bertemu dengan calon klien, baik itu sebuah instansi ya, kepala sekolah, pemilik yayasan, atau mungkin personal gitu ya, bertemu, dan beberapa ciri-ciri ini muncul pada dirinya, maka dapat diduga bahwa orang tersebut bertipe karakter visual, ya. Jadi contohnya beberapa hal yang kita bisa temukan pada orang-orang yang karakter visual adalah kepala agak sedikit terangkat, ya, lehernya tegak. Jadi orangnya memang postur tubuhnya itu ajek tegak gitu ya.
Pola nafasnya dangkal, agak cepat pernafasan dada. Kontak matanya terjaga. Jadi memang orang tipe visual itu karena dia mementingkan faktor tampak, jadi memang dalam hal kontak mata dia sangat baik sekali melakukannya. Ya, akses pergerakan bola mata gitu ya. Nah ini juga sebetulnya kalau mau dibahas pelatihan neurolinguistik ini butuh waktu paling cepat mungkin sekitar 4 hari 5 hari, atau yang standar internasionalnya butuh 7 hari biasanya untuk practitioner. Nah itu kita bisa membaca bagaimana arah akses pergerakan bola mata kita. Nah, itu ke arah mana? Kalau orang visual biasanya bola mata yang hitam tuh, Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah, itu sering bergerak kalau kita berbicara. Ya, seperti mungkin saya juga bergerak nih bola matanya gitu ya. Kalau orang visual itu cenderung memang bola mata hitamnya kalau berbicara, aktivitas berkomunikasi itu sering menuju ke arah bagian atas. Bicaranya cepat. Nah, ini juga salah satunya saya berkarakter tipe visual juga. Kalau ngomong biasanya orang visual lebih cepat, ya. Pilihan kata yang digunakan, ya lihat, perhatikan bentuknya, amati gitu ya. Hal-hal yang sifatnya tampak gitu ya. Itu orang visual. Terus orang visual itu biasanya dia menjaga jarak, ya. Kalau menjelaskan kepada orang visual, dia butuh gambaran besarnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan kita punya sebuah penawaran jasa konsultasi gitu, jasa mengassessment atau mungkin jasa menjadi seorang konsultan dalam instansi pendidikan, instansi yang mau kita bantu, maka bagus sekali kalau Bapak Ibu memulainya dengan sebuah ilustrasi, ya, memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran gitu ya, bahwa bagaimana apa yang mau dicapai gitu ya. Nah itu bagus memberikan gambaran besar. Dan orang visual biasanya terlihat mereka orang-orang tipe yang orang-orang yang mementingkan penampilan, ya biasanya rapi, matching soal warna gitu ya, terus rasi warnanya, itu karakter orang visual. Terlepas apakah dia seorang Ahwat, seorang Ikhwan, kalau dia bertipe visual maka ciri-ciri ini yang biasanya muncul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu para ustadz ustazah menemukan calon klien yang seperti ini, dapat diduga bahwa ia kemungkinan besar orang visual. Ya, baik. Lanjut, ada lagi tipe karakter orang auditori. Nah, auditori berarti pendengaran, ya. Nah, ini memiliki beberapa ciri-ciri. Gerakan kepalanya sering diarahkan ke pusat suara. Ya, jadi kalau ngomong tuh kadang-kadang dia telinganya tuh agak-agak diarahkan ke pusat suara, ya. Gerakan bola matanya sering mengarah ke telinga, ya. Jadi ke arah kiri, ke arah kanan. Bola mata yang hitam ya, Bapak Ibu sekalian ya, itu sering bergerak ke arah kiri kanan. Nah, karena itu kalau dihubungkan dengan neuro, dengan saraf, maka akses suara itu akan terhubung dengan gerakan bola mata yang mengarah ke arah telinga. Intonasi suara mendayu-dayu misalnya. Halo, assalamualaikum gitu ya. Nah, kalau itu biasanya orang-orang yang pandai memainkan intonasi suara ya, itu dapat diduga dia orang-orang auditori, ya. Jadi dan orang auditori biasanya ciri yang yang melekat pada mereka adalah suka mengulang apa yang dia baru saja dengar, backtracking. Ya. Nah, kalau kita bertemu dengan orang auditori, lakukan juga backtracking. Nah, ini juga sebagai bentuk sebuah empati, kepedulian bahwasannya kita memperhatikan apa yang dia sampaikan. Nah, penting sekali gitu ya, kalau orang merasa didengar, diperhatikan, kalau orang merasa dihargai. Nah, orang karakter auditori itu ketika kita bisa mengulang apa yang baru saja dibahas, maka itu dia akan merasa lebih nyaman. Pilihan kata yang digunakan Bapak Ibu sekalian, nggak jauh-jauh dari urusan auditori, dengar, katakan, suaranya, kedengarannya gitu ya. Dan mereka tipe orang-orang yang suka berbisik-bisik gitu ya. Jadi memainkan intonasi suara. Nah, berikutnya ini Anda tetap pertahankan bahasa Inggrisnya karena memang nyari padanan yang bahasa Indonesia agak kurang pas kemarin-kemarin ya. Stands closer to others agar mendekat lebih baik. Jadi memang orangnya suka ya tadi suka menggerakkan telinganya atau badannya ke arah suara gitu ya, untuk memastikan apa yang dia dengar tepat gitu ya. Mudah terganggu oleh suara-suara dan gesturnya gentle dan mengalir ya. Nah, itu tipe-tipe orang auditori. Jika Bapak Ibu para ustadz ustazah menemukan tipe orang seperti ini, maka dapat diduga kemungkinan besar dia orang auditori. Ya, cara pikiran bawah sadar men-save memorinya adalah dia lebih dominan ke arah suara-suara. Ya, jadi gambaran filter mentalnya kalau dia mengingat satu kejadian, misalkan ya, kita sama-sama mengikuti sebuah pelatihan offline, katakanlah offline.
kita sama orang lain sama-sama mengikuti event yang sama, pembicara yang sama, di ruangan yang sama, dengan suguhan materi yang sama. Tapi bisa jadi antara diri saya, Bapak Ibu, para Ustadz Ustazah, dan yang lain itu men-save, menyimpan memorinya kejadian itu dengan cara yang berbeda di kepalanya. Ya, balik lagi itu karena filter mentalnya tadi itu memang mengkodekan dengan cara tertentu. Jadi ini bukan persoalan lebih baik mana, bukan. Tapi ini hanya bagaimana cara pikiran men-save cara kode-kode dalam 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 pikirannya gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, karakter orang kinestetik. Kepala dan dagu sering menunduk, nafasnya dalam, lambat, penuh jeda kalau ngomong itu nggak cepat gitu ya. Jadi banyak ada jedanya gitu ya. Dan kontak matanya sering melihat ke bawah atau kanan bawah ya. Seperti kelihatan orangnya nunduk, tapi sebenarnya nggak nunduk ya, Pak Ibu. Pilihan katanya nggak jauh-jauh dari urusan saya rasa eh, apa yang tadi Bapak katakan penuh jeda begitu Pak, ya kira-kira ya. Stand close to people and like to touch to feel information. Ya, terasosiasi dengan pengalaman. Nah, biasanya orang-orang kinestetik itu ngomongin soal apa yang dia rasa. Tampilan biasanya mengenakan pakaian yang penting nyaman. Buat dia nggak penting, nggak harus rapi, nggak harus matching, yang penting nyaman. Ini karakter orang kinestetik. Ya, yang terakhir karakter orang auditori digital. Nafasnya dangkal, Pak Bu. Sedikit melakukan kontak mata. Ya, gerakan bola matanya sering melihat kiri bawah. Nah, kalau kinestetik tadi kanan bawah, kalau ini kiri bawah. Bahasanya penuh jeda juga, pendek dan monoton. Ya, pilihan katanya berdasarkan pengalaman dan pemahaman dan juga pikiran. Nah, ini kan orang logis ya Pak Bu ya. Jadi orangnya nggak jauh-jauh dari urusan apa yang dia pahami, apa yang dia pikirkan. Ya, dan suka menggerakkan bibir di saat berpikir. Nah, itu biasanya muncul di tipe-tipe auditor digital. Sejatinya dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, self talk gitu ya. Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Menjaga jarak dan menganalisa berbagai hal. Ya, kalau di Steven ini namanya orang thinking kemungkinan ya. Modalitasnya seperti ini. Berjarak dengan pengalamannya dan penampilan rapi, aliran fungsi dan down to earth. Jadi buat mereka nggak penting kadang-kadang merek Pak, tuh, ya, yang penting fungsinya. Ya, selama bentuknya, selama sepatu fungsinya dipakai sebagai alas kaki itu udah cukup. Nggak penting mereknya Adidas, Nike, New Balance, nggak penting kadang-kadang. Ya, orang auditori digital lebih mementingkan fungsinya daripada gengsinya. Nah, Nah, ini bisa kita pahami bagaimana menjalin harmonisasi dengan orang-orang tipe tadi. Itu ternyata secara penelitian Bapak Ibu sekalian bahwa tingkat eh, kenyamanan seseorang ya ketika berhubungan, ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka 7%-nya ditentukan oleh pilihan kata yang digunakan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu berbicara dengan calon klien, dia mengatakan aktivitasnya, kalau dia ngomong saya, Ana, ya gunakan bahasa yang sama juga. Ana gitu ya. Atau mungkin saya, aku, gunakan bahasa yang sama. Meskipun saya sama aku itu sebenarnya sama. Tapi pilihan kata ini akan berbeda kalau di level bawah sadar. Yang 38% intonasi. Tadi lambat, penuh jeda, cepat, atau mungkin apa namanya, intonasinya mendayu-dayu, itu bisa digunakan juga. 38% porsinya. Dan 55% itu berdasarkan fisiologi. Bagaimana gerak tubuh kita gitu ya, bagaimana eh, apa namanya? eh, faktor fisiologi ya. Fisiologi itu berarti keadaan tubuh ya. Jadi misalnya kadang-kadang ada yang kalau berbicara tuh sambil menggerakkan tangannya gitu ya. Ada juga yang nggak menggerakkan tangannya. Oh ini terlalu teknis sebetulnya kalau dibahas. Tapi paling tidak malam ini kepentingan Anda untuk menyampaikan ini supaya para ustadz dan ustazah semakin penasaran dengan materi ini dan akhirnya mencari gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan dari kelas Zoom malam ini, ya Ana sangat yakin akan sangat kurang. Karena komunikasi ini praktek di lapangannya harus sangat fleksibel, bukan sesuatu yang statis tapi dinamis gitu ya. Jadi harapannya Ana para ustadz ustazah bisa berlatih. Nah, ini diskusi sedikit ya. Para ustadz ustazah semuanya latihan bagaimana membangun keselarasan komunikasi dengan tipe orang tadi visual, auditory, kinestetik, dan auditory digital. Nah, sebentar Anda lihat waktu dulu. Khawatir ini berpacu sama baterai laptop yang agak sudah semakin menipis ya.
Nah, jadi ini nanti kita bahas lah ya, kita jawab mungkin kalau ada sesi yang bisa kita sama-sama diskusikan. Baik, Anda percepat dulu. The X factor, pengaruh ya tingkat komunikasi itu ditentukan oleh beberapa hal. Misalnya pilihan kata yang digunakan. Ya, ilmunya sama nih antara para ustazah yang satu gitu, ustazah, ustadz B, ilmunya sama nih, ilmunya sama-sama lulusan dari PKPI gitu. Tapi tingkat delivery di lapangan terhadap klien mungkin akan berbeda. Pilihan kata yang digunakan itu kan berpengaruh pada efektivitas komunikasi, nada atau intonasi yang disampaikan. Kalau tipe saya nih, Afwan ya, tipe Ana ini kalau misalkan berbicara cepat, bertemu dengan orang kinestetik yang jeda, lambat, penuh jeda, ini akhirnya merasa ini kok nggak gue banget ya, nggak aku banget nih, kayaknya nggak bestian banget gitu ya. Maka kalau Anda sebagai seorang yang menawarkan jasa konsultasi, ingin bangun komunikasi efektif dengan orang kinestetik yang lambat penuh jeda, memainkan perasaan, Anda harus sedikit ya dalam tanda petik beradaptasi menjadi bunglon dalam tanda petik gitu ya terhadap orang kinestetik ya dengan dengan melambatkan bicara gitu ya dengan menggunakan apa namanya ekspresi seperti layaknya orang kinestetik. Nah, berikutnya penggalan kata atau kalimat, bahasa tubuh dan juga komunikatornya. Penting sekali ya. Komunikator itu sangat penting ya. Perkara pilihan kata yang digunakan sudah oke, intonasi sudah oke, kalimatnya sudah oke, bahasa tubuhnya sudah mewakili di efektivitas membangun rapport tadi perhubungan. Tapi kalau komunikatornya seseorang yang secara pribadi, secara personal tidak disukai, ini juga akan mempengaruhi efektivitas daripada komunikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalin persetujuan dalam tanda petik dengan audiens? Nah, ketika seorang pendakwah, seorang public speaker, seorang trainer, seorang apa namanya pembicara publik gitu ya, berbicara dengan audiens gitu ya, yang karakter berbeda-beda berkumpul dalam sebuah forum, sebuah ruangan, baik offline atau online gitu ya. Lalu bagaimana caranya bisa orang yang mendengarkan, audiens mendengarkan itu bisa setuju ngangguk-ngangguk gitu ya, uh, relatif menyetujui apa yang Anda sampaikan. Nah, itu juga ada tekniknya, Bu, bisa lihat. Ya, the conscious use of language ya. Jadi ternyata ada bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan pilihan katanya kalau kita berbicara dalam forum yang ramai. Contohnya misalkan seperti ini ya, ada hypnotic language pattern, gunakan bahasa yang tidak spesifik. Kalau saya sampaikan seperti ini, oke, Bapak Ibu sekalian, coba Anda bayangkan, Anda berada di sebuah uh, di tepi laut yang indah, katakan gitu ya. Nah, kalau saya berbicara menggunakan bahasa ini dengan orang yang pernah menjadi korban gelombang tsunami, maka ketika kita mengajak dia untuk berada dalam sebuah kondisi di mana di tepian pantai yang sangat indah, mungkin buat dia akan melahirkan sebuah ketakutan tersendiri. Kenapa? Karena dia pernah trauma gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membangun persetujuan dengan dia ya, walaupun dia punya traumatic memory tadi, tapi kita tetap bisa mendealing secara bawah sadar. Gunakan bahasa yang tidak spesifik. Contoh misalkan, nah daripada saya mengatakan, coba Anda bayangkan Anda berada di sebuah tepian pantai yang sangat indah, daripada saya berbicara seperti itu, karena belum tentu semua orang merasa tempat yang indah itu adalah pantai, maka lebih baik saya menyatakan seperti ini. Coba Anda bayangkan, Anda berada di sebuah tempat yang sangat indah yang Anda sukai. Nah, kalau orang mendengar kata-kata ini, maka pikiran bawah sadar akan menerjemahkan tersendiri. Mungkin Afwan ada yang merasa nyamannya itu bukan di pantai, tapi mungkin di kamarnya sambil rebahan. Ada yang merasa mungkin nyaman itu rileks di pada saat ya katakanlah ada di sedang buang hajat, katakan begitu ya. Atau mungkin ada seseorang yang memahami bahwasannya tempat yang rileks menyenangkan itu mungkin ada di daerah alam pegunungan, kan berbeda-beda. Gunakan bahasa yang tidak spesifik. Nah, berikutnya agreement frame ya. Daripada mengatakan misalkan, oke Pak, saya mengerti yang Anda rasakan. Bapak pasti sibuk. Nah, itu biasanya lebih ke arah bahasa bahasa basi. Jadi daripada menggunakan saya mengerti apa yang Bapak rasakan, apa yang Ibu rasakan, lebih baik gunakan ya Bu, Pak, saya hargai bahwa Anda mungkin punya banyak kesibukan. Ya, saya setuju bahwa apa namanya
menjadi seorang konsultan pendidikan Islam adalah sebuah profesi yang mulia, gitu kan ya. Hindari kata tapi atau saya mengerti. Nah, itu kata tapi, mengerti menjadi sebuah kalimat negasi, gitu ya. Saya mengerti itu lebih karena basa-basi didengarnya oleh pikiran bawah sadar. Kalau kata tapi negasi, misalnya gitu ya, ya dia menarik tapi bau gitu. Nah, menariknya akhirnya menjadi blur. Tapi kalau dibilangin dia memang bau tapi menarik, katakan gitu. Nah, itu yang diingatnya setelah tapinya. The what if frame, apa yang terjadi jika. Nah, itu kita mengajak audiens untuk membayangkan. Ya, kalau membayangkan pikiran bawah sadarnya faktor kritisnya tidak aktif. Conditional close ya. Misalkan saya lakukan ini, apakah Anda melakukan ini? Nah, ini terlalu teknis dibahas. Saya percepat aja dulu karena baterainya sudah semakin menipis, Bapak Ibu sekalian, afwan ya. Baik, berikutnya adalah kita masuk session problem solving ya. Apa itu problem solving? Problem solving adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Ya, nah jadi sejatinya para ustaz-ustazah di sini sudah mendapatkan materi fundamental tentang konsep pendidikan Islam dari Ustadz Abdul Effendi, Ustadz Agil, Ustadz Abdullah, Ustadz Rahman Rudwi, Ustadz Hadi Solihin. Ya, masya Allah, Ana merasa mereka semua sangat kompeten dengan keilmuannya semua gitu ya. Nah, makanya materi Ana itu yang materi yang sebetulnya sedikit mungkin konten keislamannya gitu ya dibandingkan para pembicara sebelumnya. Nah, jadi ini persoalannya ke arah problem solving dan komunikasi. Jadi ketika kita memilih profesi atau memilih peran sebagai seorang problem solver, maka kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat ini sebuah keniscayaan. Sehingga kalau kita sebagai konsultan pendidikan Islam tapi tidak mengerti konsep benarnya secara Islam, maka bisa jadi kita mengarahkan klien kita ke sebuah konsep yang abu-abu sebetulnya. Nah, makanya materi Ana ini mungkin salah satu hikmahnya ditaruh di bagian akhir agar para ustadz-ustazah mempelajari sisi fundamentalnya dulu, yang benernya dulu gitu. Andai materi disampaikan di depan, ya gitu ya, mungkin ceritanya akan lain gitu ya. Nah, ini memang Masya Allah sudah bagian dari tim kreatif gitu ya, tim kurikulum untuk menyusun ini sedemikian rupa. Nah, 5 kompetensi yang perlu dimiliki sebagai seorang problem solver. Yang pertama, result oriented, fokus pada pencapaian outcome yang diharapkan bersama dan senantiasa meningkatkan target pencapaian. Kalau Bapak Ibu para Ustadz Ustazah masih ingat materinya Ustadz Abdul Effendi tentang grow model dan career model di materi beliau sesi coaching, maka ini akan sangat berkaitan akhirnya ya dengan session coaching grow model dan clear strategi ya. Fokus pada pencapaian outcome yang diharapkan bersama dengan senantiasa meningkatkan target pencapaian. Kemampuan berikutnya adalah strategic analytic, kemampuan untuk menganalisa permasalahan dan penemuan solusi dalam proses solving. Yang ketiga, leverage solution, kemampuan untuk menghasilkan solusi yang memiliki daya ungkit sesuai dengan tingkat permasalahan dari orang yang kita bantu atau solving. Yang keempat, professional communication, kemampuan melakukan komunikasi sesuai dengan kebutuhan profesi. Ya, jelas apapun profesinya, sebetulnya kita semua itu perlu komunikasi karena memang kita itu makhluk sosial. Ya, diamnya kita adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu bukan persoalan bagaimana cara tampil berbicara depan umum, tidak hanya itu. Komunikasi itu lebih luas aspek cakupannya. Workflow berikutnya, kemampuan dalam mengeksekusi setiap masalah dengan cara yang mempercepat atau mempermudah alur kerja sehingga harus kerja lancar. Nah, 3 prinsip problem solving, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap manusia itu unik, ya seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak siapa? Yang open mic tadi ya, Bukan. Anda belum hafal. Setiap manusia itu unik, ya. Kadangkala sebuah solusi yang sama belum tentu bisa diterjemahkan dengan cara yang sama untuk sebagian orang. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu menyesuaikan bagaimana solusi yang kita tawarkan itu terhadap kondisi daripada lawan bicara kita atau klien kita. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, diyakini ya. Nama usri yusra gitu ya. Jadi bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan dan selalu ada jalan keluar. Yakini itu, sehingga kalau kita punya keyakinan ini, kita fokusnya bahwasannya ini akan ada solusinya gitu. Sesulit apapun akan ada jalan. Gitu. Dan perlu difahami bahwasannya setiap perubahan membutuhkan sebuah proses gitu ya. Bahwa ada sebuah ikhtiar yang perlu dilakukan
untuk menghasilkan sebuah perubahan. Dan mungkin perubahan itu tidak terjadi dalam waktu 1 malam, 1 bulan atau 1 tahun. Ya, yang jelas itu membutuhkan proses. Nah, secara umum para ustadz-ustazah sekalian, bahwa keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh seorang problem solving adalah keterampilan interpersonal skill. Itu kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, saya teringat dengan salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surat 14 ya, surat Ibrahim ayat 37 gitu ya, yang Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Robbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpesan gitu, meninggalkan nilai-nilai pengasuhan kepada istrinya, yaitu Bunda Hajar, kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwasannya pesannya adalah yang pertama tauhid di ayat 35 36-nya surat Ibrahim. Ayat 37 supaya mendirikan salat. Liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas. Jadikan hati mereka cenderung kepada jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Ini soal kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya, makanya sebuah sejarah disampaikan bahwasanya ketika Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar menjadi pemilik gitu ya, dalam tanda petik, sumur Zam-Zam, maka berdatangan suku Zurhum. Dan karena kemampuan dari Sayyidah Hajar itu sebagai seorang dulu anak raja yang kalah perang oleh Firaun gitu ya, beliau punya kemampuan public speaking, negosiasi, sudah biasa membantu ayahnya ketika menjadi seorang putri raja. Akhirnya suku Jurhum bisa tinggal bersama dengan Bunda Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Itu karena salah satunya wasilahnya interpersonal skill yang dimiliki oleh Bunda Hajar gitu ya, dan juga akhirnya terinternalisasi, tertanam dalam diri Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Berikutnya, basic skill seorang problem solving, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama penting untuk bisa memiliki kemampuan building trust, yaitu membangun kenyamanan, building rapport. Nah, sebelum kita menawarkan sebuah penawaran, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bagaimana membuat diri kita diterima dulu. Orang Indonesia itu konon katanya prinsipnya sentuh hatinya maka dompetnya terbuka. Ya, dan 83% sebuah transaksi kerjasama itu karena wasilahnya pembelinya menjugai penjualnya, ya. Jadi penting sekali untuk membuat diri kita bisa diterima oleh orang lain sebagai seorang konsultan pendidikan Islam. Ya, jadi teknik komunikasi 17%. Membuat diri kita bisa diterima itu menjadi sebuah, masya Allah gitu ya, jadi sebuah skill yang perlu dimiliki. Yang kedua, powerful question, pertanyaan yang tepat. Nah, ini juga ada sebenarnya dijabarkan di teknik coaching, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nampaknya tidak akan cukup waktu untuk membahas powerful question. Jadi bagaimana membuat orang itu merasa bahwasannya apa yang harus dilakukan adalah menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, itu dengan menggunakan segenap powerful question. Deep listening, kemampuan untuk mendengarkan. Nah, ini juga penting untuk dimiliki ya. Apalagi kalau ketika misalnya klien kita itu apa namanya ya, memaparkan sebuah keinginannya, dan lantas kita melakukan sebuah aktivitas yang justru akhirnya membuat dia tidak nyaman dengan kita. Contohnya mungkin kita lebih sibuk dengan handphonenya gitu ya, tidak memperhatikan
Ya, oke. Cek, cek, tes 1, 2, 3. Suara Ana aman, Ustadz, Afwan? Ya, Afwan tadi laptopnya benar-benar habis baterainya. Anal sambung lewat handphone. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari kualitas pembahasan malam hari ini, insya Allah. Oke, aman ya, Ustadz ya? Oke, syukron, syukron. Oke, aman. Oke, baik. Ya, Ana lanjutkan ya, Ustadz sedikit lagi pembahasannya. Setelah itu nanti kita bisa sharing ya. Jadi basic skill seorang problem solving tadi terakhir kemampuan deep listening ya, mendengarkan secara aktif. Nah, itu juga penting untuk dimiliki. Kalau menurut Ana sih ini tidak hanya terbatas pada aktivitas bisnis bermuamalah antara seorang konsultan pendidikan Islam dan calon klien, tapi juga ini penting untuk kita lakukan juga di keseharian. Bagaimana kita melakukan ini dengan pasangan, dengan istri kita gitu ya. Ini juga penting gitu ya, karena memang perempuan fitrahnya 20.000 kata gitu ya. Penting sekali untuk menghabiskan kata-kata gitu ya. Makanya Rasul dan beberapa kesempatan sebelum istirahat malam itu sering mengajak istrinya untuk berbicara gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan atau yang sekarang dikenal dengan nama pillow talk gitu ya. Nah, ini juga penting ya. Selain itu kepada anak-anak juga penting. Sekarang banyak sekali korban bullying di luar sana yang nggak berani cerita sama orang tuanya. Kenapa? Karena memang suka ada luka batin gitu ya, sering muncul luka batin pengasuhan karena salah satunya tidak mendapatkan sebuah apa namanya, sebuah eh, apa interaksi ya, atau tidak didengar ceritanya, tidak didengar keluh kesahnya. Ini penting sekali untuk dimiliki gitu ya. Nah, next start boleh selanjutnya. Nah, building trust Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah, bahwa kemampuan membangun sebuah trust, sebuah kepercayaan juga sangat penting dimiliki oleh seorang yang punya sebuah gagasan, sebuah visi ya. Dalam hal ini katakanlah kita berprofesi sebagai seorang konsultan pendidikan Islam. Nah, building trust itu kita bisa bangun setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama melalui reputasi dan referensi. Nanti Anda bangun setelah Anda bahas setelah ini ya, di slide berikutnya. Yang kedua ada kemiripan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang mirip dengan kita, dan baik mungkin mirip secara pilihan katanya tadi, secara perilaku, secara pilihan modalitas visual atau kinestetik, maka kita akan cenderung suka. Atau kita bertemu dengan seseorang yang berasal dari daerah yang sama, itu juga akan relatif cepat membuat kita trust. Critical factor pikiran bawah sadar mendadak tidak aktif ya, ketika kita berada di sebuah daerah yang jauh dari tempat di mana kita berasal, terus tiba-tiba bertemu dengan apa namanya, orang yang kebetulan satu daerah dengan kita, maka kita biasanya akan langsung percaya ya, mirip. Yang ketiga kongruen, maksudnya adalah antara ucapan dan bahasa tubuh itu selaras. Jadi jangan sampai kita punya sebuah perilaku di mana antara yang kita sampaikan dengan bahasa tubuh kita itu berlawanan justru. Nah, ini akan membuat informasi menjadi apa, tidak menarik, menjadi blur ya. Nah, berikutnya start next. Nah, ini yang tadi Ana maksud sebagai membangun reputasi dan referensi di sini ya. Beberapa poin ini bisa kita pilih atau kita mau menggunakan semuanya juga boleh ya. Ya. Nah, Pan sebentar. Ada iklan dikit. Ya. Ya, dilanjutkan ya. Nah, yang pertama dari segi penampilan, membangun reputasi dan referensi, membangun trust itu bisa kita mulai dari pertama penampilan. Mungkin ini kedengarannya tidak tidak adil ya, karena don't judge book by its cover gitu ya. Mungkin juga biasa kita mendengar bahwasannya apa? Ya. Nah, jadi dari segi penampilan memang mungkin tidak terdengar tidak adil ya, tapi inilah cara kita menilai seseorang pertama kali ya, relatif menggunakan ini. Ya kalau sebuah penelitian mengatakan 70% orang itu bertipe visual ya. Jadi penting untuk bisa membangun trust dari penampilan ya, setidaknya dengan aktivitas kita sebagai seorang konsultan pendidikan Islam, penampilan kita setidaknya harus mewakili apa yang kita bawa ya.
Terus gelar dan jabatan. Makanya di sini para ustadz nanti setelah selesai lulus akan diberikan gelar non akademik yaitu CIAC, Certified Islamic Education Consultant, ya, di mana itu akan menimbulkan sebuah rasa the power of segan gitu ya, orang itu ketika melihat Anda sebagai orang yang punya kompetensi itu akan merasa segan, ya. Selain itu adalah personal branding juga bisa dibangun lewat sana, ya. Sekarang era media sosial, Anda bisa berbagi konten-konten edukasi, konten-konten keislaman, membangun personal branding gitu ya. Jadi singkatnya personal branding itu apa sih? Apa yang orang katakan tentang Anda saat Anda keluar dari ruangan. Apa yang orang ingat tentang Anda gitu ya. Katakan misalnya Ustadz Abdul Effendi, beliau penulis buku-buku keislaman gitu ya, menggagas lembaga pendidikan Islam terbaik, katakan gitu ya. Beliau foundernya, CEO-nya dari lembaga LPK Fakifidin atau Ustadz Wagil Hussein, katakanlah beliau juga seorang dosen gitu ya. Nah, itu sudah menjadi personal branding yang melekat pada diri guru-guru kita. Ada lagi track record, Bapak Ibu sekalian. Itu orang selalu ingat sama yang Nah, jadi di antara sekian banyak orang yang punya aktivitas sama, bagaimana cara membuat diri kita dikenal orang dengan spesifik, gitu ya. Testimoni bintang 5. Nah, katakanlah nanti para asatidz sekalian atau asatidzah semuanya, Bapak Ibu, Pak Ustadz, Ustazah, membangun gitu ya, membantu menghandle sebuah lembaga, instansi, dan akhirnya instansi tersebut bertumbuh, atau mungkin segi personal, Anda membantu konseling karir gitu ya, atau membangun manajemennya, ternyata bertumbuh, dan itu perlu didokumentasikan dalam bentuk testimoni. Kenapa? Karena testimoni itu akan menjadi social proof yang akan membantu Anda mempromosikan jasa Anda kepada klien-klien berikutnya. Yang terakhir, edifikasi. Nah, edifikasi ini tiap bahasanya apa ya? Gampangnya ngomong baik tentang orang lain, gitu ya. Nah, bisa juga katakanlah misalkan atau bahasa sekarang namanya apa? Endorse ya, buat teman sekalian ya. Jadi Anda di endorse oleh katakanlah misalkan ya salah satu orang penting di perkumpulan konsultan pendidikan Islam Indonesia, kalau dia di endorse, wah itu akan menjadi nilai plus juga buat kita. Akan membantu membangun reputasi referensi. Next, Ustaz. Next slide, Afwan. Nah, building kemiripan. Belum sebelum report building kemiripan, bangun kemiripan. Nah, itu kita bisa membangun dari gerak tubuh, ya. Kita bisa membangun kesamaan dari topik pembicaraan. Wah, sama-sama topiknya pendidikan Islam, langsung match, langsung matching, langsung klik, ya. Ketika membangun pola bahasa tubuh, ya, katakanlah kaki melipat, gitu ya, tangan bergerak-gerak ketika berbicara, ketika gerakan tubuhnya sama, maka itu akan membantu untuk bikin kita sama orang lawan bicara kita klik. Ya, ada lagi ritme suara. Nah, ritme suara tuh ya tadi ya, cepat temponya, pitch controlnya gitu ya. Ada yang melambat, ada yang sedang, katakan seperti itu. Sistem representasi tadi. Eh, Pilihan katanya sama tuh sama visual, klik cepat ya. Ada lagi ya, yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Next slide. Nah, ini sesi jelang slide yang terakhir ya. Buka aja saat semuanya gambaran blind. Nah, ini gambaran 5 belahan otak para asatizah sekalian. Jadi, otak kita merupakan pusat koordinasi dari tubuh kita. Nah, otak kita itu terbagi menjadi 5 belahan, dan 5 belahan itu punya job description, punya tupoksinya masing-masing. Ya, jadi contoh misalkan di otak bagian kiri bawah, itu otak sensori, ya, itu bertanggung jawab dalam hal memori dan juga jam urusan apa namanya aktivitas yang melibatkan gerak gitu ya. Ada lagi thinking di bagian kiri bagian atas itu lebih ke arah logika ya, analisa, akal gitu ya, apa namanya menalar gitu ya, itu di situ. Jadi analytical, pandai. Terus ada lagi di bagian otak kanan atas otak kanan atas itu bertanggung jawab dalam hal ide, kreasi gitu ya, dalam hal apa namanya uh, sebuah gagasan-gagasan yang di luar kebiasaan, anti mainstream. Atau lagi feeling kanan bawah itu
hubungannya sama perasaan, emosi, hubungan, dan juga otak tengah, batang reptil. Otak reptil itu hubungannya dengan fight or flight, ya, atau dikenal dengan nama insting. Itu otak adaptasi, otak respon. Nah, secara menurut penelitian, ya itu diawali dengan penelitiannya Carl Gustav Jung, ya, seorang apa namanya, tokoh yang tokoh zaman dulu gitu ya, yang meneliti tentang fungsi-fungsi otak ini, juga akhirnya disempurnakan oleh Bapak itu, berhasil memetakan otak tengah ini, insting. Nah, kaitannya apa dengan komunikasi, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz sekalian? Nah, kaitannya bahwasannya setiap orang, kenapa kita satu sama lain berbeda, berpikir, memutuskan dengan cara berbeda? Karena memang berangkat dari belahan otak dominannya kita tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti kita perlu menghargai tipe orang lain yang berbeda dengan kita, itu adalah sebuah keniscayaan. Kita nggak mungkin mengharapkan semua orang sesuai dengan maunya kita. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita mengetahui sisi bagaimana cara kerja otak dominan ini mempengaruhi cara komunikasi seseorang, maka kita akan mudah, seperti halnya tadi, mengidentifikasi tipe visual, auditory, kinestetik. Ya. Next slide, prakteknya seperti apa gitu ya? Untuk mengenali ini memang uh, apa di slide berikutnya. Nah, apa namanya? Ini kata kuncinya. Tadi kita berbicara tentang konsep di ya, konsep mendengarkan, maka kita akan bisa merinci gitu ya. Kalau misalkan orang tipe dominan sensing, maka kita bisa, kata kuncinya intinya adalah dengan indera mendengarkan. Ya, kata kunci mendengarkan dengan indera. Contohnya apa? Deskripsinya adalah apa namanya, menjaga kontak mata, gitu ya. Ya, contohnya kalau kita bertemu dengan orang tipe sensing, oh nih slide-nya agak kecil ya, agak susah nih ya. Menjaga kontak mata, anggukan kepala, itu penting. Jadi ketika orang lawan bicara kita akan memahami bahwasannya kita mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan, ketika kita memunculkan ciri-ciri ini, ya, menjaga kontak mata, anggukan kepala, dan lain sebagainya. Thinking, analisa gitu ya, mengidentifikasi dan memecah permasalahan dengan menjadi lebih sederhana. Begitu juga dengan intuiting, feeling, insting gitu ya. Next slide, nanti kita banyak share di belakang saja. Di next slide, Afwan. Nah, ini contoh kata kunci komunikasi ya. Ketika kita berbicara, bertemu dengan orang yang dominan cara kerja otaknya di sensing gitu ya, maka kata kunci komunikasi indrawi. Contoh, kita menggunakan kata kunci seperti ini. Nah, tahu nggak, Dek, misalnya kita ngobrol nih sama anak kita ya, tahu nggak, Dek, eh, kalau kalau air seni kita berwarna, ya, air kencing maksudnya, berwarna keruh, itu tanda kalau kita lagi dehidrasi. Jadi itu akan melahirkan atensi buat dia. Kenapa? Karena dia tipe orang indrawi, sensori. Jadi persoalan warna air seni yang berwarna keruh itu akan menjadi sebuah atensi dia. Kenapa? Karena dia tipe indrawi. Nah, tipe thinking referensinya data kalau dia. Nah, kalau dia lebih mementingkan soal apanya gitu ya. Sebuah konten informasi itu apa. Jadi contohnya begini, kalau menjadi sebuah kalimat. Tahu nggak, Kak, menurut penelitian kita itu butuh minum air putih 8 gelas sehari supaya nggak dehidrasi, supaya nggak kurang cairan. Nah, jadi ada kata-kata penelitiannya, ada kata-kata saintifiknya, itu akan menjadi sebuah atensi buat tipe orang thinking. Intuiting. Nah, ini orang yang suka dengan perumpamaan, sebuah analogi. Ya, coba bayangkan, gitu ya, coba bayangin deh, apa yang terjadi kalau tanaman di depan rumah itu jarang disiram air saat musim panas. Nah, jadi kita menggunakan analogi, perumpamaan, ya, untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita yang intuitif. Begitu juga dengan tubuh kita, kalau kurang cairan, itu bisa seperti tanaman yang layu tadi, kan gitu. Nah, orang feeling itu kata kunci komunikasinya adalah sosok. Maksudnya seperti apa contohnya?
Nah, mungkin kakak belum dengar ya, gitu ya. Rahasia kulit glowing artis Korea itu salah satunya karena minum air putih loh. Nah, gitu ya. Ternyata memang penelitian juga menunjukkan bahwasannya minum air putih itu akan memperbaiki kualitas apa namanya ekspresi dan sekresi tubuh kita. Salah satunya bagus untuk membuat kulit kita menjadi lebih sehat. Terakhir, insting to the point, kesimpulan. Cepat atau lambat, kalau badan kita terus-menerus dehidrasi, darah akan mengental, bikin kerja jantung jadi berat. Nah, itu beberapa contoh. Next slide. Nah, jadilah yang pertama kali mendengar kisahnya. Nah, dalam hal mendengar ini, saya sangat excited kalau membahas penggalan di Quran surat Yusuf, surat 4 dan 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, jadi Yusuf itu berkata pada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, "Ayah, ah, semalam aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepada." Nah, kalau dibedah ayat ini menurut para ulama adalah kalimat ini menunjukkan uh, antusias, excitednya Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil berbicara topik tentang apa yang menjadi mimpi, mimpinya di malam hari. Ya, jadi persoalan mimpi aja diceritain gitu. Berarti ini menunjukkan bahwasannya ada sebuah kualitas hubungan yang baik antara ayah sama anak. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang ini diksinya kan disebut, aku bermimpi melihat, terus diulangi kulihat. Jadi dua kali kalimatnya diulang. Kalau yang diulang menunjukkan bahwasannya Nabi Yusuf tuh antusias berbicara tentang mimpinya sama ayahnya gitu. Nah, makanya di ayat 5-nya itu apa? Di ayat 5-nya Nabi Yakub menjawab gitu ya. Apa tuh? Di ayat 5 surat Yusuf dijawab bahwasannya jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena mereka mungkin akan berbuat makar gitu ya. Nah, jadi sebuah persoalan mimpi yang dalam tanda petik remeh diceritain lalu diberikan sebuah advice oleh bapaknya dan di ayat 6-nya Quran surat Yusuf itu langsung diberikan sebuah motivasi, sebuah trigger oleh Nabi Yakub alaihissalam bahwasannya suatu saat engkau akan menjadi nabi gitu. Nah, itu kalau kita bedah ya tema parenting itu komunikasi itu lebih dahsyat lagi. Tapi malam ini nggak sampai situ bahasannya. Oh, ini adalah jadilah orang jadi milikilah sebuah skill mendengar ya. Jadi kita diberikan dua telinga satu mulut. Mungkin salah satu ibrohnya adalah agar kita lebih banyak mendengar. Next slide, Ustaz. Ya, berikutnya Ustaz. Nah, sebelumnya Pak Afan. Oke ya. Nah, ini tiga kunci sukses komunikasi yang mengubah. Nah, ini termasuk tema bahasan yang excited juga buat anak pribadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang komunikasi, salah satunya kita bisa belajar dari apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah dokumentasikan dalam Quran surat Luqman, surat 31, mulai ayat ke-13 sampai 19. Itu kan nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu Taron, yang pada saat itu menurut para ulama sudah mulai berulah gitu ya, sebagai seorang anak yang perlu dibina, katakan begitu. Nah, sebelum kita mengkaji ayat 13 sampai 19 yang berisi nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, maka kita juga bisa mengamati itu di ayat ke-12-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi fa inna ghaniyun hamid. Nah, dan ingatlah ketika apa namanya? Luqman berbicara kepada Luqman sorry. Luqman bicara kepada anaknya gitu ya. Bahwasannya uh, itu kan di ayat 13-nya gitu, jangan syirik kepada Allah dan sebagainya. Di ayat 12-nya itu kan jadi Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Ya, hikmah itu apa? Kalau kita bedah, hikmah itu menurut buku yang saya baca dari sebuah kajian seorang ulama, maka paling tidak mewakili tiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, para Ustadz Ustazah. Yang pertama, hikmah yang dimaksud adalah sebelum Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya, Allah telah memberikan hikmah. Nah, hikmah itu bentuknya apa? Sebuah ilmu. Jadi sebelum kita nanti mengkonselikan gitu ya, instansi pendidikan atau mungkin memberikan sebuah pengarahan, sebuah konseling kepada klien kita, maka
kebutuhan akan sebuah ilmu itu mutlak kita perlukan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa membawa orang dari tidak baik menjadi baik kalau kita nggak paham ilmunya. Yang pertama, nah, ilmu. Yang kedua, ternyata selain ilmu, butuh juga pemahaman. Nah, pemahaman ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya ilmu tanpa pemahaman juga ini kurang apa ya? Kurang dijiwai. Jadi ilmu sama pemahaman ini saling mendukung. Ya. Yang ketiga, kalimat bertutur. Nah, kalimat bertutur ini sesuai dengan tema bahasan kita malam hari ini. Komunikasi yang efektif. Jadi ternyata penting punya ilmu, penting punya pemahaman, tapi juga penting bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi tersebut kepada lawan bicara kita. Kalau misalkan cara komunikasi kita tidak diterima, ketus, ya tidak sopan, sembrono gitu ya, tidak senonoh katakan begitu ya, orang juga akhirnya tadinya harusnya menerima sebuah ilmu pemahaman, akhirnya gara-gara cara komunikasi kita nggak baik, akhirnya juga tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan, gitu ya. Jadi sebelum kita menyampaikan sebuah pemaparan, sebuah pitching, gitu ya, sebuah penawaran, maka bekali diri kita dengan tiga ini: ilmu, pemahaman, dan kalimat bertutur. Dan masya Allah, tabarakallah, di asosiasi, di perkumpulan konsultan pendidikan Islam Indonesia, Bapak Ibu, para ustadz ustazah, para asatidzah semuanya akan dibekali dengan segenap keilmuan yang akan membantu untuk kita memiliki kompetensi kelayakan sebagai seorang profesi konsultan pendidikan Islam Indonesia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai, Bapak Ibu, para ustadz ustazah semuanya. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman dan juga kemudahan dalam mempraktikkan, juga istiqomah dalam menjalankannya. Anak pribadi mohon maaf lahir batin gitu ya, malam ini uh, agak agak apa ya, agak kurang kondusif. Ada beberapa hal teknis yang tadi harus kita hadapi bersama-sama gitu ya, karena memang qadarullah ini di luar rencana manusia. Ada hal-hal yang penting juga yang tidak bisa kita tinggalkan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada manfaat dari silaturahmi kita malam hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah benar datangnya dari Allah. Nah, pribadi masih banyak salah, dan tafadol terbuka untuk sama-sama kita berdiskusi di baik di online atau di offline. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Ustaz. Oh iya, tadi depan gak ada moderator ya. Bagaimana ini? Untuk berikutnya mungkin kita buka sesi sharing mungkin ya, diskusi. Apa yang Anda tahu mudah-mudahan manfaat, apa yang mungkin Anda belum tahu, mungkin ada yang bisa memberi masukan. Baik, tafadol Ustaz. Anda masih di perjalanan, mohon maaf nih. Ya. Ya, tafadol para ustazah sekalian, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dari pemaparan kita malam hari ini, sambil karena
ini ya, sedang safar di perjalanan menuju ke pulang ke rumah. Baik, Tafadol, silakan. Siap. Ya, ya ini ada chat, lihat di chat ya. Bagaimana pengawasan? Oke, bagaimana berkomunikasi? Oke, dari Ustadz apa nih? Zat Dini Roso ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak SMP kelas 1 yang notabene lulusan SDU tetap yang harus perhatikan. Baik, Bismillah. Nah, sebetulnya kalau pembahasan pertanyaan Ustadz ini tadi udah sedikit kita spill ya di materi. Ini dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu sebetulnya relevan dengan pertanyaan Ustadz nih saat ini. Jadi memang pada saat konteks di ayat itu surat Sofat ya, As-Sofat surat 37 ayat 102 ya, dialog Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail atas mimpi yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim perintah menyembelih anaknya itu, beliau sebagai seorang nabi meyakini bahwasannya mimpi itu adalah wahyu dari Allah dan wajib dilaksanakan gitu ya. Nah, tapi sewajib-wajibnya perintah tersebut tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam itu lantas berlaku otoriter terhadap anaknya. Padahal kan bisa saja kalau ya anaknya nabi, bapaknya nabi, bisa aja bilang gini, Ismail, besok siap-siap, mau kemana ya? Ayah menyembelih kamu, siap-siap ya. Nggak pakai tapi-tapi gitu ya, langsung aja. Ayah mau asah pisaunya gitu. Harus nurut, ini perintah orang tua. Kan nggak seperti itu. Ayatnya mengajarkan kepada kita, Bang Durmada taruh. Gitu ya. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, kenapa ini beliau Nabi Ibrahim bertanya seperti itu? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasannya anaknya itu sudah beranjak dewasa. Nah, kalau bicara tentang usia anak tadi belum SD ya, belum SD. Baik, belum SD berarti rumus Qurannya begini. Jadi ada yang disebut dengan atau ini kita bicara ini dulu. Ya, rumus Qurannya tadi ya, Sofat 102. Tapi secara saintifik, secara ilmiah, bahwasannya di alis mata kanan kita bagian atas Bapak Ibu sekalian ya, itu ada namanya ya alis mata kanan bagian atas sedikit ya, di kening kita tuh, di balik itu, balik tempurung itu ada namanya prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu direkturnya otak, pusat keputusan yang menimbang baik buruk gitu ya. Ibaratnya apa ya, ini pusat kendali nih ya, kontrol diri kita dari situ. Nah, itu mulai tumbuh di usia 7 tahun Pak Bu, para ustadz sekalian ya. Makanya sebetulnya anak udah mulai boleh disekolahkan, boleh berpikir. Itu kenapa salah satu hikmahnya usia 7 tahun. Karena 7 tahun itu otak berpikirnya udah mulai tumbuh, Pak. Dan selesai tumbuh di usia 25 tahun. Jadi, kalau kita bicara tentang anak ini baru lulus SD, mau ke SMP, berarti otak pre-FC-nya itu sudah mulai tumbuh. Dia sudah mulai kritis. Nggak bisa kita menggunakan cara-cara lama waktu saat dia masih berada di usia dini. Cara lama misalnya apa? Ya lebih ke arah direct communication kan. Karena anak pada saat itu usia 0 sampai 7 tahun kan masih apa kata bapak ibunya. Tapi kalau udah di atas 7 tahun sampai 13 tahun itu apa kata ibu guruku. Nah, artinya apa? Ada dia sudah makhluk sosial. Dia sudah mulai membangun komunikasi dengan orang seperti ini. Tadi balik lagi ke ayat 102 di Quran surat Sofat. Word-nya, lalu sampaikan thinking word-nya. Ya, jadi kita membantu dia untuk bisa uh, otak logikanya mulai tumbuh berpikir. Jadi kita bangun thinking. Jadi jangan sampai dia menjadi orang yang thinking shock. Salah satu thinking shock tuh gimana? Misalnya gini ya. Kalau ada seorang anak berbicara misalnya, ya terserah lah, serah papa, serah mama, apa-apa terserah. Seolah-olah harus mikir nih anak. Itu kemungkinan karena dugaan dia mengalami thinking shock.
Jadi apa-apa nggak boleh. Ini pilihan mama, ini pilihan ayah. Gitu. Kamu ikutin, nurut orang tua, kayak gitu ya. Tapi kan kalau dia sudah akil balik, itu otak berpikirnya harus mulai diasah. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mulai melatih dia berpikir. Misalnya contoh ya, nah di luar tuh lagi musim hujan loh, ya, lagi musim hujan, sering banget hujan. Nah, kalau musim hujan seperti ini, baiknya kamu kalau keluar itu bawa jas hujan atau bawa jaket supaya kamu nggak kedinginan. Jadi sebenarnya bisa aja kita ngomong gini, pakai jaket supaya kamu nggak kedinginan. Bisa seperti itu. Tapi kalau anak ini sudah mulai mengalami fase usia balik, fase usia remaja, maka sampaikan kontekstual wordnya. Sampaikan bahwa di luar sana lagi musim hujan, nak, pemerintah juga perakiraan cuaca akan bilang tuh besok tuh akan hujan besar loh, nah intensitasnya tinggi. Besok kamu punya aktivitas kan harus sekolah ya. Jangan lupa ya bawa jaket ya, bawa jas hujan ya, supaya kamu nggak kehujanan. Katakan begitu. Nah itu lebih menghargai. Jadi anak diajak berpikir. Jadi keberadaan dia tuh dianggap bahwasannya iya ya aku tuh pendapatnya didengar. Jadi nggak main langsung direct begini 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 seperti itu. Itu kali eh, yang bisa Anda sharingkan kaitannya dengan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam lakukan. Kaitannya dengan komunikasinya. Gitu. Dan di usia ini sisi pride-nya harus dibangun. Ya, kalau anak perempuan sering-sering diusap punggungnya, kalau anak laki-laki disentuh bagian pundaknya. Karena itu buat laki-laki harga diri. Ya, jadi diajak ngobrol tuh gitu kan. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang mau menambahkan silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Tafadhol. Ustaz siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali pemateri dan materi yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait Alhamdulillah. dengan komunikasi yang mengubah. Kalau Ya. kita kaitkan atau kita lihat dalam perspektif pendidikan Islam, maka teori ini bisa sekali kita padukan dengan konsep dalam perspektif Islam dalam mengubah generasi atau dalam mengubah manusia. Sebagaimana tentu kita sudah paham semuanya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 11, kan Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Maka dalam konteks itu yang berubah adalah pemahamannya. Maka sesungguhnya pemahaman seseorang itu tidak akan berubah, perilaku seseorang itu tidak akan pernah berubah sebelum pemahamannya itu berubah. Maka kalau tadi yang saya sampaikan terkait dengan pemahaman seseorang itu menjadi sesuatu yang dia yakini. Maka apa yang dia yakini itu tidak akan berubah sebelum pemahamannya berubah. Apa yang dia yakini itu dalam konteks tadi yang saya sampaikan yaitu keyakinan di bawah alam sadar itu. Maka untuk mengubah keyakinan yang ada di alam bawah sadar maka harus diubah pemahamannya. Nah, untuk mengubah pemahamannya maka harus diubah pemikirannya. Nah, dalam konteks Islam itu sedikit coba memadukan ya. Dalam konteks Islam untuk merubah pemikiran seseorang itu, maka pemikiran itu akan terjadi jika ada 4 komponen. Yang pertama adanya fakta, yang kedua adanya indera, yang ketiga adanya otak, dan yang keempat adalah maklumat sofiko atau adalah ilmu. Nah, ilmu inilah yang kemudian ketika itu bertemu dengan fakta, maka kemudian menjadi sebuah pemahaman. Maka sebenarnya ilmu inilah yang kemudian yang menjadi sebuah pemahaman dan keyakinan. Maka dalam konteks kalau kita lihat dalam perspektif Islam, bagaimana cara menembus seseorang agar dia bisa berubah, maka yang diubah adalah pemahamannya dengan informasi baru atau ilmu baru. Nah, ketika ilmu baru itu belum bisa mengubah keyakinan awalnya, nah maka otomatis dia terus memental, daya kritisnya muncul. Nah, maka dalam konteks Ustaz sampaikan tadi, maka untuk menyampaikan ilmu baru atau informasi baru agar pemahamannya itu berubah, maka dengan melihat karakter atau ciri manusia
ada visual, ada auditori, kinestetik, dan juga auditori digital. Bagaimana masuk ke dalam manusia itu sesuai dengan karakter manusia itu tadi. Nah, maka yang terpenting adalah konteks berpikir. Jadi saya coba mempraktekkan konsep ini kepada anak saya ketika anak saya berumur ketika itu 8 tahun. Ketika saya praktekkan bahwa sampaikan kepada anak saya, kita tidak boleh menonton, nak. Karena menonton itu akan mengganggu hafalan Qur'annya, akan merusak hafalannya, banyak tonton yang tidak baik. Ketika kemudian pulang kampung, nah ketika tadi di kampung ada kakaknya punya TV. Maka ketika kan di rumah nggak ada TV, awalnya saya hanya menyampaikan informasi TV nggak bagus. Nah ketika pulang kampung kemudian karena ada TV, akhirnya dia nonton. Nah karena ternyata apa yang saya sampaikan di awal itu salah-salahnya apa? Saya hanya menginformasikan bahwa TV ada tontonan yang tidak bagus, tapi faktanya tidak tahu anak saya. Nah ketika pulang ke Pekanbaru, saya belikan TV besar. Kemudian saya temanin beliau nonton sambil saya menjelaskan kenapa TV itu tidak bagus, bisa merusak hafalan Qur'annya segala macamnya. Kita lihat sama-sama apa siaran yang ada televisi. Satu persatu kita temani, kita sampaikan dengan bahasa anak sesuai dengan kriteria anak, sampai kemudian anak faham, masuk ke pemikirannya, kemudian kita kasih beliau remote. Nah sekarang coba Aisyah lihat siaran televisi yang ahsan, yang bagus. Kalau ada silahkan tonton, kalau nggak ada matikan. Nah, ketika itu kemudian ketika dipraktekkan dia lihat putar, 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 nggak ada satupun yang bagus, yang ahsan bi. Maka dimatikan hingga sampai hari ini TV nggak pernah hidup sekali. Nah, begitu juga komunikasi saya terkait dengan menggunakan handphone Android. Hingga hari ini sudah kelas 1 SMP, dia belum punya handphone sendiri karena memang dia tidak merasa perlu dengan handphone itu karena tidak ada film-film yang kemudian yang bisa mendukung atau mungkin sisinya baik. Nah, maka dia hanya menggunakan handphone abi atau umbinya yang kira-kira itu hal yang baik-baik. Intinya apa di sini? Bahwa proses berpikir itu pemahaman sudah masuk. Nah, maka dalam konteks ini banyak keyakinan-keyakinan palsu sebenarnya yang diyakini seseorang sehingga keyakinan itu lebih kuat dia yakini ketimbang informasi yang baik yang akan kita masukkan kepada seseorang. Maka dalam konteks ini adalah bagaimana informasi yang baru yang baik itu lebih kuat ya secara pemikiran dan keyakinan daripada keyakinan palsu tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan Islam atau lembaga Islam pada hari ini, memang kita bersyukur dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan. Namun terkadang kita ironis ketika ada lembaga pendidikan Islam yang labelnya Islam, tetapi isinya tidak Islami, kurikulumnya, pergaulannya, dan seterusnya. Sehingga ini akan membuat keyakinan palsu kepada masyarakat atau anak didik. Ya, inilah yang namanya Islam. Nah, ini satu sisi PR kita bersama Ustaz. Afan Ustaz, mungkin sedikit ada sharing Ustaz. Sekolah Ustaz. Iya, Afan. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Ini menjadi sebuah referensi dan tips barangkali ya buat kami semua. Dari pengalaman Ustaz tadi bisa menjadi pengetahuan baru buat kami gitu ya. Betul, jadi memang karena era sekarang ini informasi, kita setiap hari dibanjiri informasi dari digital, televisi dan sebagainya gitu ya. Akhirnya membuat kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang fakih gitu ya, yang ahsan, yang benarnya, akhirnya kita jadi terjebak dalam sebuah pemahaman barangkali keliru gitu. Apalagi misalkan terjadi konspirasi sebagian orang-orang yang mau merusak manusia, mau merusak kaum muslimin dengan mengatasnamakan ini sebuah penelitian. Gitu. Katakanlah misalnya ya, dulu kan mungkin Pak Ustazah pernah mendengar konsep tabula rasa ya. Anak itu seperti tabula rasa, kertas putih gitu ya. Kedengarannya ini dan diyakini banyak orang tua ini benar, sebuah konsep yang benar. Bahwa anak itu layaknya kertas putih gitu loh. Bahwa belum ada isinya, maka kita yang ngisi kan begitu. Kedengarannya betul ya. Tapi sebenarnya secara konsep Islam kan tidak seperti itu. Konsep Islam mengajarkan gitu ya. Quran surat Al-Isra gitu ya, ayat berapa tuh ya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan para ruh menjawab, benar engkaulah Tuhan kami.
bahwasanya sebetulnya manusia yang lahir ke dunia ini sudah punya program mentalnya yaitu menjadi muslim gitu ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidani yunassirani aw yumajjisani. Bahwasannya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka bapak ibunya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi akhirnya kalau kita paham konsep Islam, tabula rasa itu tidak tepat, gitu ya. Gitu. Jadi dan ini divalidasi oleh penelitian medis di tahun 90-an bahwasannya ternyata betul di jantung manusia itu terdapat patron Quran. Jadi gampangnya kalau kita sering berinteraksi dengan Quran dengan konten-konten keagamaan gitu ya, maka kalaupun suatu saat naudzubillah menyimpang, itu bisa kembali lagi menjadi taat. Kenapa? Karena tadi eh, instalannya sudah ada, tinggal bagaimana itu dihidupkan kembali gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Masya Allah, pemaparannya, sharingnya sangat membantu, sangat menjadi pengetahuan buat Anda pribadi. Taib, barangkali ada yang lain? Atau mungkin cukup bisa diterima malam hari ini? Waktu sudah menunjukkan pukul 22:17, insya Allah. Barangkali ada yang mau Boleh nambahin Ustaz? bergegas. Oh, silakan. Tafadhol, Pak ini ya, Pak Subarkah ya? Iya, Ustaz Subarkah. Silakan. iya, iya. Tadi yang disampaikan oleh rekan kita, Ustadz Agus, ada Bagus. sisi benarnya, ada mungkin juga perlu kita pemahaman dari sisi lainnya. Baik. Kalau kita bercermin dari Malaysia itu yang kebetulan sekarang ini mengalami kemajuan luar biasa dari pendidikannya, karena Malaysia itu kompromi terhadap dunia pendidikan Barat. Kebetulan dia juga ada program dari bachelor dari S1 ke S3. Kemudian dia hampir semua perguruan tinggi top dunia itu punya cabang di Malaysia. Baik. Kalau memang di Islam itu kan tidak ada ibaratnya larangan untuk kita mengadopsi ilmu dari orang non Muslim. Bahkan di Islam sendiri kan tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya memang Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa menebarkan rahmah bagi orang lain, tapi kita juga bisa mengambil rahmah dari orang lain. Yeah. Jadi kalau misalnya kemajuan di Jerman misalnya dalam IT gitu ya, seperti kebetulan alhamdulillah saya punya teman seorang profesor dari Italia. Dia menemukan alat keselamatan itu berbasis algoritma genetik. Alhamdulillah saya dipanggil untuk jadi representasi beliau untuk di Asia. Apakah kita harus karena berkedok keagamaan kita antipati terhadap hal ini? Tidak bisa. Kebetulan keponakan saya tiga-tiganya di IT, salah satunya sekarang studi di Tiongkok. Ininya. Jadi kalau kita mau ini, oke, Islam dalam arti tauhidnya betul kita tanamkan, tapi cara pengelolaan sekolahan bisa kita mengadopsi cara lain kalau memang itu baik. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita jadi konsultan misalnya, sekolah ini kepengen jadi sekolah unggulan. Tidak bisa kita berpedoman, bahkan misalnya antara madrasah sama sekolah Islam SDIT misalnya, itu pun beda. Sekarang kalau misalnya kita kepengen unggulan, misalnya orang tua kepengen ada kebanggaan, anak ini ada kemandirian. Saya sendiri menawarkan ke alma mater saya, ke MTS N1 Kudus, itu bagaimana kalau misalnya anak didiknya kita didik untuk jadi public speaker. Artinya nanti ketika orang tua itu tidak mampu menguliahkan, mungkin mereka sudah punya pegangan. Atau mungkin nanti si anak ini kuliah dengan punya skill sebagai public speaker sehingga mereka bisa cari uang sendiri. Ini mungkin di ini kan anak ini tidak Islami, tidak ini. Bukan masalah tidak Islaminya. Public speaker kan dalam arti luas. Dalam arti misalnya di YouTube ini makanya sebetulnya larangan untuk bermedia sosial, bersentuhan dengan TV itu baik karena dampak negatifnya. Sebetulnya ada sisi positifnya. Saya dulu punya keponakan itu prestasinya anjlok banget. Saya akhirnya ngomong ke orang tuanya, kenapa anakmu tidak pernah berprestasi? Karena kamu tidak pernah mau tahu apa yang diingini oleh si anak.
Kebetulan Ya, keponakan saya itu pinter musik. Dia punya punya bakat di musik. Akhirnya saya tuntun ke Semarang ketika itu beli organ. Kemudian setelah itu ada guru les. Setelah itu dia tidak hanya menguasai musik, tapi hampir semua pelajaran dia menguasai. Karena di situ ada kebanggaan. Yang ya, selama ini tidak ada kebanggaan dia ininya. Orang kalau sudah sisi kebanggaannya itu keluar, prestasi yang nyon sewu orang lain tidak akan menyangka, dia akan bisa lakukan. ya. Sekarang ini dia masih muda, 30 tahun udah jadi direktur dia Hmm. ininya. Itu luar biasa ini. Jadi kita kita itu kalau mau ini, saya kebetulan juga punya teman-teman di profesor di Timur Tengah itu, saya sering sering sharing gitu ininya. Kalau kita mau maju seperti Qatar, kemudian saya kemarin di Qatar itu diundang di Qatar Economy Forum, kebetulan saya satu panggung dengan Pak Prabowo gitu, ketika Pak Prabowo jadi narasumber. Mhm. Kemudian nanti tanggal 12 saya dapat undangan dari Hong Kong. Hmm. Kemudian tanggal sekitar nanti November itu saya ada undangan dari Dubai. Saya selalu ngomong Oh, ke teman-teman ini kalau Islam mau maju jangan kita dikotomi Islam dan non Islam. Campur aja enggak apa-apa. Cuman kita akidahnya tauhid kita tanamkan betul-betul ke anak cucu kita, kepada murid-murid kita. Insya Allah akan baik-baik saja ininya. Tapi kalau kita dikotomi, ya Allah nanti akhirnya kita yang rugi. Seakan-akan kita berkutat dalam ibaratnya dalam seperti kata dalam tempurung. Ini mungkin pendapat saya, mungkin kalau ada salah, Berarti, ada ini buat teman-teman, saya minta maaf dengan segala hormat, dengan kerendahan hati saya mohon maaf kalau pendapat ini mungkin ada yang tidak sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, insya Allah. Ya, Pak Subarkah? Ya, Apa ya, tadi ya keluar kita? Ustaz. Ya. Baik, insya Allah. Baik, Masya Allah. Eh, eh, Menarik ya, Ustadz ya. Eh, Apa yang Ustadz paparkan tadi. Memang PR kita bersama bagaimana Islam supaya maju, mudah-mudahan wasilahnya eh, lewat para peserta dari grup ini, para konsultan pendidikan Islam di batch 2 dan batch 1. Insya Allah kita semua mudah-mudahan dimudahkan ya menjadi salah satu orang-orang yang berkontribusi terhadap kemajuan Islam. Terima kasih, jazakallah Pak Ustadz Muhammad Arif Subarkah atas sharingnya. Sama-sama Ustaz. Oke. Baik, para asatidzah semuanya, para ustadz ustazah, kira-kira masih ada yang perlu di-sharingkan kah? Apa dicukupkan? Yang pasti ilmu Allah tidak akan pernah habis ya untuk dibahas ya. Dan memang di salah satu manfaat diadakannya wadah daripada PKPI ini untuk kita saling saling menguatkan ya, terutama untuk berbagi ilmuwan. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya spesialisasi yang tersendiri. Ada yang jagonya di manajemen, ada yang jagonya di kurikulum, ada yang hebatnya di komunikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan wadah ini bisa bisa memfasilitasi kemampuan-kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya. Baik, alhamdulillah. Barangkali cukupkan ya Ustaz ya. Sudah jam setengah 11, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya pribadi sangat merasa sangat berbahagia sekali bisa membersamai Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan tidak apa ya, tidak tidak berkurang daripada manfaat pertemuan malam hari ini, meskipun memang ada tantangan teknis yang terjadi tadi selama Zoom ya. Baik, cukupkan barangkali Ustaz ya. Mohon izin karena waktunya istirahat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Oke, karena di awal tidak ada moderator, Ana mohon izin untuk mengakhiri pembahasan Zoom malam hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz. Kita beristighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sama-sama mengucapkan lafaz. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Al-haqqu rabbikum, semua yang datangnya dari Allah, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis.